Bab 21. Perjamuan itu langsung hening. Jika ada peniti yang jatuh ke tanah pada saat itu, mungkin semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sorgan Song tidak pernah menyangka bahwa juara provinsi yang kecil akan berani menggunakan nama kaisar untuk memperingatkannya. Dia sudah lama mendengar bahwa menantu yang dibeli kediaman keluarga Qin pandai bersilat lidah. Ketika melihatnya hari ini, dia tidak hanya pandai bersilat lidah, beraninya seorang karakter kecil yang dibeli orang menyinggung atasan. Dia adalah ketua pengadilan yang bermartabat, bertanggung jawab atas penjara dan memberikan hukuman, dan didukung oleh Negam Wei. Pejabat pemerintah dan bangsawan yang mana yang tidak berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan ketika melihatnya, bahkan juga sangat hormat. Aaron Xiao, orang yang bahkan belum menginjakkan kaki dalam karir pejabat, berani membantahnya di depan umum, bahkan menggunakan nama kaisar. Dikatakan bahwa tidak ada anjing di kediaman jenderal, dia tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Aaron Xiao tidak tahu diri, atau dia seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Biarpun kata-kata Aaron Xiao penuh dengan bau mesiu, tapi sikapnya hormat dan dengan terlihat tulus mencari solusi. Juara provinsi, mana berani aku mempertanyakan keputusan yang mulia kaisar? Kata Sorgan Song sambil menangkupkan tangan ke langit. Kaisar yang mulia bijaksana dan suci, jadi wajar saja dia tidak seperti yang kamu katakan. Hari ini, juara provinsi tidak mau menulis puisi dan malah peduli dengan sekeliling dan membicarakan orang, itu tidak terlihat seperti seorang sarjana, menurutku, dia hampir sama dengan orang barbar, aku. Bicara sampai ini, Sorgan Song sengaja tidak melanjutkan, tapi tersenyum penuh arti. Aku sangat memandang rendah dirimu. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Semua orang yang hadir tersenyum diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menatap Aaron Xiao dengan lebih sarkasme. Barbar. Hahe, Aaron Xiao adalah pria abad ke-21, tapi disebut barbar oleh pria purba. Dia bahkan menduga otak Sorgan Song belum sepenuhnya berkembang. Tuan Song pandai menulis puisi, dan dia juga pandai mencela aku. Sepertinya. Di bawah ejekan merendahkan pejabat dan bangsawan, Aaron Xiao berdiri tegap dan membuka mulutnya dengan santai. Semua orang memandang Aaron Xiao pada saat yang sama, untuk melihat bagaimana selanjutnya dia akan membodohi dirinya. Mata Aaron Xiao menyala seperti obor, ada sedikit cahaya di matanya. Tampaknya Tuan Song sudah biasa menegur orang. Hanya saja Tuan termasuk 9 menteri utama, memegang undang-undang dan pengadilan yang paling bermartabat di pemerintahan, jutaan rakyat bergantung pada sikap tidak mementingkan diri sendiri, teliti, dan taat hukum dari Tuan untuk memiliki dunia yang damai. Hari ini Tuan Song mempermalukanku seperti ini, aku tidak tahu mengapa Tuan Song tidak puas denganku. Sorgan Song terdiam, buktinya, dia tidak memilikinya. Awalnya, dia mengira Aaron Xiao adalah orang yang bisa dimanipulasi, jadi Sorgan Song berbicara dengan kasar, tapi dia tidak menyangka bahwa Aaron Xiao begitu keras kepala sehingga dia berani menanyainya di depan umum. Tuan memegang kekuasaan besar dan tidak peduli dengan urusan keluarga dan negara, tapi terus mengincar aku. Mungkinkah aku terlalu bergengsi dan terlalu menarik perhatian Tuan Song? Dulu, aku sangat mengagumi Tuan Song, tapi sekarang diperlakukan seperti ini oleh Tuan Song, aku merasa sedikit kecewa di hati. Sekarang orang barbar sangat kuat, kavaleri besi mereka masuk ke tanah dinasti Naemu kita. Orang barbar sejati ini berulang kali mengganggu perbatasan dinasti Naemu, membuat orang gelisah. Karena Tuan Song bertanggung jawab atas hukum dan membenci orang barbar, mengapa tidak pergi berperang dan membunuh musuh, kemudian menggunakan spesialisasi Tuan dalam menegur orang barbar, untuk menjinakkan mereka, dan menyerahkannya kepada dinasti Naemu. Dengan cara ini, kontribusi Tuan Song untuk dinasti Naemu pasti lebih besar daripada meragukan orang yang biasa-biasa saja seperti aku di sini. Tekanan yang tak terlihat membuat mata Sorgan Song sedikit melebar, dia tidak percaya bahwa juara provinsi yang kecil memiliki aura seperti itu. Bantahan yang begitu berani mengejutkan semua orang yang hadir. Aaron Xiao tidak mengatakan hal buruk tentang Sorgan Song, dan bahkan memuji Sorgan Song, jadi orang tidak tahu bagaimana membantahnya. Semua orang memandang Sorgan Song satu demi satu, sekarang giliran mereka untuk khawatir, bagaimana mengakhirinya. Hira Qin sedikit melamun, prihatin dengan negara dan rakyat yang dikatakan Aaron Xiao itu sama seperti kakek dan ayahnya, sama-sama agung, berapi-api, dan membangkitkan semangat orang. Sejak dia menjadi pejabat di pemerintahan, karir Sorgan Song berjalan lancar dan cepat, dia cerdas dan teliti, tidak ada yang berani berdebat dengannya di tempat, Aaron Xiao adalah yang pertama. Biarpun dia tenang, sudah ada sedikit kemarahan di antara alisnya, dia mulai emosi. Suku barbar memberontak dan menaklukkan tanah kita. Tentu saja, jenderal pemberani dinasti Naemu akan maju. Sebagai ketua pengadilan, aku menjalankan tugas sesuai posisiku. Jika semua orang pergi ke garis depan dengan keberanian mereka sendiri, bukankah negara berada dalam kekacauan? Kamu hanya juara provinsi yang kecil, kamu belum memasuki karir resmi kamu, tapi kamu berbicara tentang urusan militer. Kamu tidak sopan. Kefasihan Sorgan Song sangat bagus, dia mengubah konsep tanpa ada yang menyadarinya, dan bahkan menyalahkan Aaron Xiao. Ribuan sungai dan gunung, rumah bagi rakyat, siapa yang bisa terlepas dari tanggung jawab? Aku tidak berbakat dan tidak tahu diri.
Setelah menjadi anggota keluarga jenderal, keluarga Xiao hanya memilikiku sebagai satu-satunya keturunan pria. Biarpun aku hanyalah rakyat biasa. Tapi jika dinasti Naemu membutuhkanku, selama dinasti Naemu memberi perintah, aku akan mengorbankan kepalaku dan memercikkan darahku, membangun kota dengan darahku untuk menghormati ribuan sungai dan gunung dinasti Naemu. Aron Xiao maju selangkah, yang membuat Sorgan Song mundur tanpa sadar. Begitu kata-kata ini diucapkan, sepertinya visi Sorgan Song sedikit lebih rendah. Keluarga Xiao, siapa yang tidak tahu? Keluarga Xiao penuh dengan pahlawan yang setia, mereka dihormati dan ditakuti oleh semua orang. Jika keluarga Xiao tidak tumbang, mereka mungkin akan lebih mengintimidasi daripada keluarga Qin saat ini. Semua yang hadir adalah pejabat dan bangsawan, mereka semua kenal jenderal tua keluarga Xiao. Pada saat ini, Aron Xiao sangat perkasa, menunjukkan aura kakek dan ayahnya yang menakjubkan. Semua orang dan Hira Qin tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Aron Xiao, seorang sarjana yang lemah, akan memiliki ambisi dan kepedulian yang begitu besar terhadap negaranya. Kamu, beraninya kamu menantangku seperti itu. Sorgan Song yang auranya benar-benar dikalahkan pun tidak bisa membantah, dia hendak menggunakan identitasnya untuk memarahi orang, ketika seseorang berdiri. Itu adalah Marcus Cao. Marcus Cao menonton seluruh debat hari ini. Dalam debat ini, Aron Xiao menang. Kata-kata tersebut tidak memungkinkan orang menemukan bukti kejahatan menyinggung pejabat dan dia juga membuat Sorgan Song marah besar. Sama-sama menjadi pejabat di dinasti selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya Marcus Cao melihat wajahnya Tuan Ketua Pengadilan yang angkuh dan tenang ini menjadi pucat karena marah. Benar saja, tidak ada anak lemah di keluarga jenderal. Hanya dengan beberapa kata dari Aron Xiao, Sorgan Song hampir melompat, tapi Aron Xiao tidak ikut campur dan mencuci tangan dengan bersih. Orang ini bukanlah orang biasa, dia tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain, roh keluarga Xiao pasti bersyukur di langit, sedangkan dinasti Naemu penuh harapan. Tuan Song, hari ini adalah jamuan keluarga Qin. Ada banyak makanan dan anggur yang enak. Kamu pasti haus, ayo cicipi. Meski Marcus Cao mengundang, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aron Xiao tahu bahwa Marcus Cao berusaha menyelamatkan dirinya, lagi pula, arti undangan Marcus Cao sangat jelas, begitu banyak makanan, tetap saja tidak bisa menyumpal mulutmu. Bab 22. Sorgan Song selalu tidak senang dengan Marcus Cao, jadi dia melotot. Tuan Cao, jangan khawatir, jika aku haus, aku akan minum sendiri. Sorgan Song tidak sudi memaafkan, amarahnya belum dilampiaskan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan menantu yang dibeli yang tidak tahu diri ini? Jika insiden hari ini tersiar, bagaimana dengan gengsi Sorgan Song? Jika dia kalah dari orang yang cakap, itu tidak apa-apa. Jika dia dimenangkan oleh Aron Xiao, biarpun itu adalah perselisihan verbal, rekan-rekan dia di masa depan akan berpikir bahwa kefasihannya bahkan tidak sebaik juara provinsi. Saat hendak marah, Aron Xiao justru tidak memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Aron Xiao melambaikan tangannya, mengubah sikapnya yang tidak kooperatif barusan dan berkata, "Karena Tuan Song ingin aku membuat puisi, maka dia akan buat satu. Puisi ini untuk Tuan Cao dan semua orang di sini." Aron Xiao memberi hormat khusus kepada Marcus Cao untuk membalas kebaikannya. "Ambilkan kertas, ambilkan pena, ambilkan batu tinta." Aron Xiao berteriak 3 kali, pelayan pria bernama Aser yang terus menunggu di samping, dengan cepat mengangkat pena, tinta, kertas, dan batu tinta dengan hormat. Pena, tinta, kertas, dan batu tinta ini dihadiahkan oleh Kaisar. Aron Xiao awalnya ingin pamer, sekarang kesempatan tiba, itu bagus. Sebagian besar orang adalah sastrawan, mereka semua adalah orang yang mengetahui barang. Melihat pena itu adalah bulu bangau awan merah yang jarang ditemui, indah dan berharga, juga sulit ditemukan di kota Amura. Kertas itu ternyata adalah kertas yang digunakan bangsawan kertas cendana biru. Kertas cendana biru memiliki sifat penyerap tinta yang baik, mudah disimpan, dan tahan lama untuk waktu yang lama tanpa robek, tidak berubah bentuk, tidak mudah pudar dan anti serangga. Oleh karena itu, kertas ini memiliki reputasi. Kertas panjang umur selama 1000 tahun, dan merupakan perwakilan berbagai kertas. Kertas ini sangat jarang diproduksi, hanya keluarga kerajaan yang bisa menggunakannya. Yang lebih menakjubkan adalah batu tinta itu, yang membuat semua orang terlihat sedikit iri. Tidak lebih dari 7 atau 8 orang di pemerintahan yang memiliki batu tinta Provinsi Duan, dan semuanya adalah veteran yang sudah memberikan kontribusi besar. Seorang juara provinsi bisa menerima penghargaan yang begitu baik dari Kaisar. Tampaknya Yang Mulia Kaisar sangat menghargai orang ini. Setelah menunjukkan semua benda ini, diskusi semua orang menjadi lebih pelan. Pena Aron Xiao penuh dengan tinta, tulisannya lancar, tanpa jeda, dan auranya penuh, yang membuat orang menahan napas tanpa sadar. Puisi yang ditulis oleh Aron Xiao adalah, Melihat Shanghai, oleh Cao Cao, seorang pahlawan di masa-masa sulit. Dinasti Naemu tidak memiliki tempat bernama Shanghai. Untuk menghindari orang-orang ini mencari kesalahan, Aron Xiao mengubah namanya. Maka Cao berjalan mendekat dengan tergesa-gesa, mengawasinya menulis dan melantunkannya. Melihat laut, menghadap batu karang di timur, melihat lautan. Air pucat, pegunungan serta pulau berdiri tegak.
Pohon lebat rerumputan subur. Angin musim gugur suram, banjir melonjak. Perjalanan matahari dan bulan, bagai keluar darinya. Bintang-bintang itu cemerlang, bagai keluar darinya. Bersyukur tiba di sini, bersyair untuk menyanyikan cita-cita. Semua orang tercengang, menatap Aron Xiao dengan tak percaya. Dalam beberapa detik, dia benar-benar menulis puisi seperti itu. Mereka tampaknya bisa melihat dalam puisi bahwa laut bergolak, menelan matahari dan bulan dengan kesombongan, dan ada momentum besar. Gunung berdiri di atas bumi. Kata-kata adalah suara hati, jika penyair tidak memiliki cita-cita yang tinggi, misi untuk memberikan kontribusi, dan optimisme penuh keyakinan akan masa depan, apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu menulis puisi yang begitu megah. Maka Xiao menepuk bahu Aron Xiao dan menyatakan pujiannya. Kamu layak menjadi juara provinsi. Yang dipilih langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Semangat kepahlawanan seperti ini tidak tertandingi. Hanya Jenderal Senior Qin yang memiliki momentum seperti ini di pemerintahan. Melihat dia dipuji oleh Tuan Chao, Hira Qin terkejut, mungkinkah dia sangat berbakat. Lebih dari setengah pejabat dan bangsawan dinasti Naemu ada di sini, level orang-orang ini jauh lebih tinggi daripada para sastrawan di luar, mereka semua tercengang, dan tidak ada yang keberatan. Hira Qin diam-diam meremas sapu tangannya, bakat Aron Xiao ternyata diakui oleh pejabat dan bangsawan. Ekspresi Sorgan Song tiba-tiba berubah, biarpun marah, dia tidak berani berbicara. Sekarang Aron Xiao menamparkan wajahnya, itu sangat menyakitkan dan panas, yang membuatnya merasa malu dan marah. Aron Xiao tidak perlu mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menyelamatkan mukanya lagi. Aron Xiao melirik Sorgan Song, menoleh untuk melihat kerumunan dan berkata, "Aku tidak berbakat, jadi hanya mempermalukan diri sendiri. Anggurnya tidak enak malam ini, jadi aku pamit dulu." Semua orang saling memandang, sangat malu sehingga tidak tahu harus berkata apa. Di pintu samping kediaman, keluarga Qin, Aser mengejarnya. "Tuan, mau kemana?" "Aku akan kembali ke keluarga Xiao." Aron Xiao dipermalukan di depan umum oleh semua orang malam ini, tapi kediaman keluarga Qin tidak bertindak. Tidak ada arti baginya untuk tinggal di tempat yang tidak berperasaan. Terlebih lagi, dia akan mendirikan dunia lain, dia tidak perlu terikat dengan keluarga Qin, yang disebut keluarga berpangkat tinggi. "Aser, urus beberapa hal besok, beli dan kirim koji anggur dan toples anggur ke keluarga Xiao. Kalau Tuan mau minum anggur, beli aja, kenapa repot-repot?" Aser bingung, arah kota Amura adalah yang paling terkenal, banyak orang yang ke kota Amura untuk makan dan mabuk-mabukan, kenapa kelihatannya Tuan menantu tidak terlalu suka anggur di kota Amura? Memikirkannya, Aron Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dia masih merindukan arak dui. "Aku akan membuatnya sendiri, kamu tidak perlu mengembalikan sisa uangnya kepadaku, itu untukmu." "Terima kasih Tuan." Mata Aser berbinar, Tuan menantu bisa membuat anggur. Koji anggur dan toples anggur tidak mahal, hadiahnya adalah gaji bulanannya selama beberapa bulan. Ternyata Tuan menantu dermawan sekali, dia benar-benar salah paham dengannya sebelumnya. Aser berkata dengan inisiatif, "Tuan, kamu tinggal di keluarga Xiao, apa yang perlu hamba bawa ke sana?" Kediaman keluarga Qin mengalokasikan banyak barang untuk Tuan menantu. Biarpun hanya beberapa peralatan berharga dan tidak memiliki kegunaan praktis, tapi tetap berharga. Bukankah akan sia-sia jika ditinggal di rumah? Aser mengingatkan, Aron Xiao teringat, selain kertas, tinta, kuas, dan batu tinta yang dihadiahkan Yang Mulia Kaisar, antarkan aku anjingnya. "Hah Tuan, mau anjing? Cuma anjing?" Aser terkejut, dia hendak bertanya, tapi Aron Xiao sudah pergi. Aron Xiao tidak akan mengambil sehelai rambut pun dari keluarga Qin. Dia hanya merasa kasihan pada anjing itu, sama seperti dia dulu, dia bergantung pada orang lain dan tidak punya makanan untuk dimakan. Anjing memiliki kesetiaan jika dipelihara, Aron Xiao lebih menyayanginya daripada beberapa orang yang kejam. Sekarang situasi Aron Xiao jauh lebih baik, anjing itu secara alami akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini, di istana. "Menteriku, ada urgensi apa hingga bertemu denganku larut malam?" "Yang Mulia Kaisar, silakan lihat." Maka Xiao mengangkat alisnya, dan mengangkat kertas di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang harta karun. Kaisar mengerti, matanya berbinar, dan rasa kantuknya menghilang. "Mungkinkah juara provinsi yang tulis?" Maka Xiao mengangguk, dia menyukai bakat, dan dia akan sangat bahagia hanya ketika dia melihat orang-orang dengan bakat nyata dan pembelajaran nyata. Kaisar bersemangat, dia berkata dengan gembira. "Kasima, berikan." "Iya." Kasima dengan cepat mengambil kertas dari tangan Maka Xiao. Istana Chang'an, aula terang benderang, Maka Xiao dan Kaisar begadang sepanjang malam. Bab 23. Di halaman kecil keluarga Xiao. Ketika Aron Xiao berada di abad ke-21, dia tidak memiliki hobi apapun, selain mempelajari barang antik dan peninggalan budaya setiap hari, dia hanya suka makan dan minum. Hanya makanan manusia yang paling menyejukkan hati dan perut manusia biasa. Ketika datang ke dinasti Naemu, Aron sudah mengiler karena tidak ada cabai, dia hampir menjadi gila karena tidak ada anggur.
Dia tahu bahwa kondisi kehidupan dan kelimpahan materi di zaman kuno tidak sebaik di zaman modern, tapi dia tidak menyangka orang-orang dinasti Naemu memiliki kehidupan yang begitu membosankan. Dia masih bisa mengerti tanpa ponsel, tapi kuliner dinasti Naemu, untuk Aron Xiao, yang pernah makan 8 masakan utama Lamusa di zaman modern, sangat membosankan sehingga membuat orang tidak berdaya. Dia merindukan masakan Sichuan, Hunan, masakan Kanton, masakan Shandong. Cabai tidak akan tersedia untuk sementara waktu, tapi anggur bisa ditingkatkan kualitasnya sendiri. Dalam perjalanan kembali dari kediaman keluarga Qin, Aron Xiao pergi ke toko kecil untuk membeli biji-bijian baru yang dirilis tahun ini. Untuk membuat anggur, beberapa biji-bijian baru tanpa jamur, tanpa serangga, dan biji-bijian utuh harus dipilih sebagai bahan dasarnya. Gelatinisasi biji-bijian adalah dasar pembuatan anggur, keberhasilan gelatinisasi secara langsung menentukan kualitas akhir anggur. Gelatinisasi adalah untuk memungkinkan butiran menyerap air yang sesuai, memecah butiran pati, memfasilitasi kontak dengan jamur, dan menyiapkan air dan nutrisi yang sesuai untuk budidaya mikroorganisme. Minuman keras fermentasi keadaan padat yang paling tradisional harus melalui proses seperti menyaring, mencuci, merendam, mengeringkan, mengukus awal, merebus, mendinginkan, dan mengukus kembali. Setiap proses terkait erat, dan akhirnya keberhasilan gelatinisasi dinilai oleh indera. Mengandalkan ingatan di benaknya, Aron Xiao mengoceh dan menggulung lengan bajunya untuk mencuci beras. Bibi Miao berkata dia ingin membantu, tapi dia menolak. Dia harus lakukan secara pribadi setiap prosesnya. Ibu Xiao ada di sebelahnya, dia berkata sambil tersenyum. Putraku sangat rakus akan alkohol, bukankah kamu tidak pernah minum sama sekali sebelumnya? Ini siap untuk dijual. Saat jadi, ibu cicipi, pasti akan berbeda dengan anggur yang pernah ibu minum sebelumnya. Ibu Xiao terkejut dengan jawaban Aron Xiao, bingung dan bertanya. Kamu mau berbisnis? Tentu saja, kalau tidak, bukankah teknologi akan sia-sia? Anggap saja aku meningkatkan kualitas kehidupan semua orang, kehidupan kalian terlalu menderita. Ibu Xiao tidak mengerti apa yang dikatakan putranya baru-baru ini, dia merasa putranya berbeda dari sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Dan putranya tidak mengizinkannya menelepon Zenov, dia hanya mengatakan Aron. Ibu Xiao memperhatikan dari samping untuk waktu yang lama, ragu untuk berbicara. Putranya dekat di depannya, tapi tampak jauh di langit. Aron Xiao merendam biji-bijian, menyeka air di tangannya dengan pakaiannya. Bu, apakah kamu ingin bicara sesuatu? Baru saja ketika Aron Xiao kembali, dia dengan bersemangat memberitahunya bagaimana cara dia melawan Sorgan Song. Dia memikirkannya lama sekali, dan kemudian bertanya. Aron, apakah kamu benar-benar ingin melawan musuh di medan perang? Tentu saja ingin, tapi sebelum itu, aku memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aron Xiao menjawab tanpa ragu. Dinasti Naemu bermasalah, di mana bakat tidak berguna, yang terpenting adalah kekuasaan. Tapi untuk memiliki kekuasaan, jalan berikut ini biasanya paling nyaman di zaman kuno. 1. Memperoleh ketenaran lewat ujian. 2. Kekuasaan turun-temurun. 3. Berperang dan melakukan eksploitasi militer. Aron Xiao tidak bisa menempuh kekuasaan turun-temurun. Alhasil, Aron Xiao hanya bisa mengikuti ujian kekaisaran untuk mendapatkan ketenaran. Tapi keluarga Xiao sekarang tidak memiliki leluhur untuk melindunginya, dia tidak memiliki fondasi. Bahkan jika dia lulus ujian kekaisaran dan dihargai oleh kaisar, latar belakang keluarganya tidak cukup kaya, Aron Xiao tidak cukup untuk bermain dengan orang-orang berkuasa itu. Bukannya Aron Xiao tidak bisa bertarung dalam pertempuran, lagi pula, dia akrab dengan 10 buku militer teratas di zaman kuno, seperti Seni Perang Sun Tzu, Wu Zi, Hukum Sima, dan sebagainya. Tapi kini dia belum memasuki karir resminya, bukan gilirannya untuk bertarung di medan perang. Selain itu, kapanpun dia pergi berperang, itu tidak ada konflik dengan menghasilkan banyak uang. Orang dahulu sukses berdasarkan 3 poin di atas, tapi Aron Xiao sebagai orang modern, tahu betapa pentingnya pertanian dan ekonomi bagi masyarakat, tapi hanya sedikit orang yang memperhatikan kedua aspek ini. Ketika dia menguasai produksi pertanian dan garis kehidupan ekonomi dinasti Naemu, kekuasaan secara alami akan jatuh ke tangannya. Ketika produksi pangan dinasti Naemu meningkat, populasi akan meroket, ketika populasi meroket, maka ekonomi akan meningkat. Negaranya kaya maka orang-orangnya kuat, dan dengan tambahan seni perang, Aron Xiao tidak hanya akan menjadi orang terkaya di dinasti Naemu, tapi juga orang terkaya yang paling jago berperang. Saat itu, bagaimana pejabat dan bangsawan itu bermain dengan dia? Aron, kalau nenek moyang keluarga Xiao tahu bahwa kamu memiliki ambisi ini, mereka pasti tersenyum di alam lain. Tapi, Ibu Xiao menangis, ragu untuk berbicara, dan menyeka air matanya dengan sapu tangan. Orang kuno sensitif pikirannya. Mudah terharu, tapi Aron Xiao tidak pandai membujuk orang. Dia buru-buru membujuk. Bu, jangan menangis, hanya ini saja, ibu sudah begitu terhibur. Ketika aku lebih menjanjikan di masa depan, bukankah ibu akan menangis setiap hari? Lalu, haruskah aku sukses atau tidak? Ibu tersenyum di tengah tangisan. Kalau benar-benar ada hari seperti itu, mana mungkin ibu menangis? Baiklah, ibu tidak menangis lagi.
Aron Xiao memahami hati ibunya. Putra memiliki ambisi adalah hal bagus, tapi ada kemungkinan mati di medan perang. Sebagai itu, bagaimana dia tahan melihat putranya mempertaruhkan nyawanya untuk masa depannya? Nak, aku akan memberitahumu nama beberapa orang sekarang, tapi sekali saja, kamu harus mengingatnya. Oke, Ibu Xiao berbisik di telinganya. Aron Xiao mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai berbicara, Ibu Xiao mengerutkan kening, sangat serius. Beberapa dari orang-orang ini bisa dipercaya, dan beberapa tidak bisa dipercaya. Kamu harus berhati-hati, sudah ingat. Ingat, Aron Xiao mengangguk. Hanya saja, Bu, dari mana kamu tahu tentang orang-orang ini? Orang-orang yang bekerja di pemerintahan memiliki daftar nama sendiri di hati mereka. Ini adalah daftar nama dari keluarga Xiao, yang diberitahukan kepadaku oleh ayahmu. Oke, aku pasti akan mengingatnya. Aron Xiao mengangguk, masalah ini tidak sepele, dia tidak akan mengabaikannya. Tapi, sudah lama sejak pertempuran terakhir, sekarang kedua faksi Kaisar dan Negam Wei berada dalam perselisihan sengit. Ketika mereka berperang, tidak hanya para prajurit di barisan depan yang akan menderita, tapi rakyat jelata juga akan menderita. Dari segi publik maupun pribadi, memperluas produksi pertanian dan mengumpulkan kekayaan sangat kritis. Selama Aron Xiao memiliki kemampuan, dia bisa melindungi stabilitas pemerintah dan stabilitas rakyat. Hasilkan uang. Hei, bagus. Aron Xiao bersiap-siap, selain membaca puisi, dia akhirnya memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia bisa menghilangkan kerinduannya akan kampung halamannya ketika dia sibuk. Karena dia tidak bisa kembali ke zaman modern, maka buatlah dinasti ini menjadi apa yang dia suka. Kakak, Ilona Xiao masuk dari halaman dengan kepala terulur, matanya cerah dan giginya putih, dia sangat imut. Dia melihat Anglo yang tersisa abu. Apa yang kakak bakar? Ada apa? Itu Aser, dia membawa sekeranjang toples dan seekor anak anjing bersamanya. Ngomong-ngomong, dia ditemani oleh dua wanita cantik, mereka menunggu di aula. Sekarang sudah larut malam, sudah disepakati toples anggur dan koji akan diantar besok, ternyata Aser sangat giat. Tapi mengapa ada wanita cantik yang mengikuti dia? Bab 24. Aku. Saat ini, Hirakin mengambil langkah besar dan masuk. Ketika Ilona Xiao melihatnya, dia menundukkan kepalanya sedikit sedih, kakak cantik itu sepertinya tidak terlalu menyukainya, dia dingin, acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan orang lain. Aron Xiao melihat mata adik perempuan dia menjadi merah, dia marah dari lubuk hatinya. Tidak masalah keluarga Qin hanya mendominasi padanya, tapi bahkan adik perempuannya tidak diampuni. Di tengah malam, untuk apa datang ke keluarga Xiao untuk menunjukkan kewibawaan Nona? Ilona, yang patuh, istirahatlah dengan ibu dulu, kakak akan menulis puisi untukmu besok, biar kamu keluar dengan anak anjing itu untuk membanggakan diri. Mata kecil Ilona berbinar, dia mengangguk berulang kali, air mata di matanya menghilang, anak-anak mudah dipuaskan. Setelah Ilona Xiao membuat pinky promise dengan Aron Xiao, dia memberi hormat dan pergi tidur dengan patuh. Di aula, Hirakin duduk di kursi utama, pelayan wanita bernama Ola dan Aser berdiri di sampingnya. Anjing kuning mencium bau napas Aron Xiao di ruangan itu, dia sangat akrab dengannya, dia berbaring dengan nyaman di lantai dengan mata terpejam. Mengapa tidak ada kue dan teh? Hirakin mengerutkan kening, Aser tersenyum gugup. Nona, keluarga Xiao tidak selalu memiliki benda-benda ini. Keluarga yang terpuruk, mereka bahkan tidak memiliki etiket dasar. Hirakin sangat tidak puas, tapi tidak bisa marah. Masih mau minum teh? Aron Xiao takut menyia-nyiakan air di rumahnya. Untuk apa kamu datang ke sini? Aron Xiao melangkah masuk, lentera di bawah beranda bergoyang tertiup angin, sosoknya yang tinggi menjadi ramping dan panjang di bawah cahaya dan bayangan. Dia datang membelakangi cahaya, ruangan itu terang benderang, Aron Xiao melihat sekilas gelang zamrud di pergelangan tangan Hirakin. Di perjamuan hari ini, dia melihatnya mengenakan gelang ini, terlihat sangat disayang. Hirakin adalah nona besar. Kediaman keluarga Qin kaya dan mewah, perhiasan berharga apa yang belum pernah dia lihat. Tapi, dia mengenakan gelang yang tidak terlalu bagus pada acara penting hari ini, mungkin tidak ada alasan selain itu adalah hadiah dari orang penting. Hanya saja Hirakin adalah orang yang suka gengsi, jadi dia seharusnya akan meremehkan gelang ini, apakah dia tidak tahu bahwa gelang ini tidak bagus? Aron Xiao pernah melihat ratusan atau ribuan barang antik dengan kualitas buruk tidak bisa lepas dari matanya yang tajam. Aron Xiao tetap tenang, duduk dengan sembrono dan berkata, "Aku baru saja meninggalkan kediaman keluarga Qin. Ini tengah malam, istriku sudah merindukanku." Istri, Hirakin malu dan marah. Kamu masih punya muka untuk memanggilku seperti itu. Kamu menyinggung Tuan Sorgan Song di perjamuan hari ini, apakah kamu tahu kamu melakukan kesalahan? Wajah Hirakin memang sangat cantik, sekarang dia cemas, matanya jadi cerah dan wajahnya merah muda. Dibandingkan dengan penampilannya yang lembut dan mulia di masa lalu, dia sedikit lebih hidup. Aron menggerakkan bibirnya, dan berkata sambil tersenyum. Karena nona besar Qin sangat tidak puas sekarang, mengapa kamu tidak menghentikannya? Jika kamu menghentikannya, kamu tidak perlu marah sekarang, kan? Aku terlalu mementingkan keluarga Qin, jadi aku tidak ragu untuk menyinggung Tuan Song.
Aku menantu kediaman keluarga Qin, bagaimana aku bisa membiarkan Sorgan Song menggertak aku? Jika ini tersebar, bukankah orang akan mengira kediaman keluarga Qin terlalu lemah? Saat itu, kediaman keluarga Qin benar-benar kehilangan muka. Argumen langsung, Aaron Xiao adalah seorang master. Pembantahan, Aaron Xiao tidak masalah. Perdebatan konyol, Aaron Xiao tidak akan mengalah. Hira Qin yang seperti gadis baik sejak dia masih kecil, belum pernah melihat seseorang seperti Aaron Xiao. Dia menatapnya dengan tercengang, dengan lapisan kabut tipis di matanya, sangat menyedihkan. Tapi Aaron Xiao tidak berkuasa sekarang, jadi keluarga Qin memandang rendah dirinya. Aaron Xiao tidak peduli, tapi Aaron Xiao tidak akan pernah membiarkan keluarga Qin dengan mudah memanipulasinya. Hira Qin masih datang ke keluarga Xiao di tengah malam untuk menunjukkan kewibawaannya, dia benar-benar tidak akan menolerirnya. Setahu aku, Jenderal Senior Qin adalah orang yang tegas dan tak terbantahkan. Jika dia memenangkan pertempuran dan kembali ke pemerintahan, lalu mengetahui bahwa menantunya dikerjain dan dipermalukan oleh menteri pengkhianat, bahkan mempertanyakan keputusan yang mulia Kaisar, sementara keluarga Qin berdiri diam, menurutmu, apakah Jenderal Senior Qin akan merasa bahwa aku membuatnya kehilangan muka, atau apakah keturunan keluarga Qin membuat kediaman keluarga Qin kehilangan muka? Aaron tersenyum santai, berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik seperti orang tua. Kamu, Hira Qin malu dan kaget. Apa yang dia katakan itu benar, kakeknya selalu membenci menteri yang berkhianat, dan tidak ada ruang untuk pasir di matanya. Jika Yang Mulia Kaisar benar-benar menyalahkan mereka, orang-orang keluarga Qin mungkin bersalah atas kejahatan yang sama seperti Sorgan Song. Tapi bahkan jika Aaron Xiao mendapat dukungan dari kakeknya, dia juga bersalah. Kalau tidak, kenapa Sorgan Song tidak mencari masalah dari orang lain, tapi hanya dari Aaron Xiao? Tapi Hira Qin menahannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menemukan kata untuk melawannya. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Pergilah kalau sudah. Aaron Xiao sengaja menggorek telinganya. Baru-baru ini, dia mendengar terlalu banyak omong kosong, dan telinganya benar-benar tidak nyaman. Gerakan tidak senonoh ini membuat Hira Qin sangat jijik. Kamu, Aaron Xiao mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya. Nona besar Qin, gelangmu agak bagus. Sekarang Hira Qin datang sendiri, Aaron memutuskan untuk memadamkan kesombongan dia sebagai nona. Ujung tombak tiba-tiba berbalik. Hira Qin tertangkap basah, dia tanpa sadar menutupi gelang itu, dan buru-buru berteriak. Apa hubungannya denganmu? Zamrud ini adalah zamrud jenis ketan es, hijau tua. Meski lebih baik dari zamrud biasa, orang mulia seperti Nona Besar Qin setidaknya harus memakai zamrud jenis air. Hira Qin kaget, Aaron Xiao tidak hanya pandai puisi, tapi juga ahli perhiasan. Terlebih lagi, zamrud ini memiliki banyak kotoran, jadi ini bukan produk yang bagus. Orang biasa tidak bisa melihatnya, tapi Aaron Xiao bisa melihat perbedaan halus zamrud secara sekilas pandang. Hira Qin hendak mengejek, tapi tiba-tiba, Aaron Xiao mengetuk meja dengan jari rampingnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Jadi, siapa yang memberikannya padamu? Langkah ini sangat mendominasi. Matanya begitu tajam sehingga Hira Qin tercengang, benar-benar bingung bagaimana menjawabnya. Bab 25. Hira Qin memiliki hati nurani yang bersalah. Gelang ini diberikan oleh Ganis Zhu selaku pria asing. Biarpun dia tidak puas dengan Aaron Xiao, tapi dia menikah sebagai istrinya. Biarpun dia adalah nona besar keluarga Qin, kalau orang tahu dia dekat dengan Ganis Zhu, dia akan kehilangan reputas dan dimarahi sebagai wanita jalang. Dia marah dan panik, Aaron Xiao bertanya begitu, apakah dia tahu sesuatu? Ada pelayan wanita dan pelayan pria di sisinya, Hira Qin tidak bisa marah. Kalau dia menekan sampai Aaron Xiao marah. Pria itu adalah orang yang tidak bisa berbicara sopan, kalau dia mengucapkan sesuatu yang tidak boleh didengar oleh orang lain, apa yang harus dia lakukan? Dia diam-diam melotot padanya, dan berkata dengan dingin. Itu tidak ada hubungannya denganmu, selain itu, jamuan hari ini bukan jamuan penting, itu hanya jamuan perayaan biasa. Mungkinkah kamu pikir kamu memenangkan posisi teratas, jadi semua orang datang untuk melihatmu? Mereka hanya memandang kediaman keluarga Qin. Dia tidak jujur, Aaron Xiao semakin yakin bahwa gelang ini diberikan oleh pria selingkuhan. Dia menatapnya, Hira Qin menatap jauh, merasa sedikit bersalah. Aaron Xiao berkata dengan dingin. Nona Besar Qin, biarpun aku tidak peduli dengan aturan moral etika wanita, aku berharap Nona Besar Qin memahami apa itu moralitas wanita. Aku tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan aku. Jika kamu mempermalukan keluarga Xiao dan membuat keluarga Xiao dikritik, sepertinya aku tidak akan bisa mengampuni kamu, Hira Qin. Dia menghantam hatinya dengan setiap kata. Ini kota Amura, sejak keluarga Xiao kembali, maka pasti kembali untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika urusan Hira Qin dan pria selingkuhan diketahui orang lain, Hira Qin sangat najis, keluarga Xiao juga akan terlibat masalah. Bagaimana keluarga Xiao bisa mendapatkan pijakan di kota Amura? Jika ingin memiliki perkembangan besar, maka tidak boleh ada masalah internal di rumah. Moralitas wanita, tidak diampuni. Hira Qin ternyata dihina oleh seorang menantu yang dibeli keluarganya. Aaron Xiao, kamu tahu jelas dulu, apa identitasmu?
Kamu hanyalah menantu yang dibeli kediaman keluarga Qin, apa kamu mencoba menyinggungku dengan kata-katamu? Teriak Hirakin, memamerkan aura nona keluarga pejabat. Dia begitu percaya diri, seolah-olah Aron Xiao yang melakukan kesalahan lagi. Kamu tidak mematuhi moral wanita, tidak perlu aku yang menyinggungmu. Keluarga Qin memiliki hukum keluarga untuk menghukummu, bahkan ada juga hukum nasional. Aron Xiao meliriknya dengan dingin. Jangan hanya bermesraan dengan pria lain sampai melupakan hukum dinasti Naemu. Hirakin gemetar, merasakan bibir dan lidahnya kering. Aron Xiao melanjutkan. Dinasti Naemu menjatuhkan hukuman berat pada perempuan pezinah. Jika suami yang melaporkannya secara pribadi, maka akan langsung diadili di pengadilan. Pada saat itu tidak ada hubungannya dengan apakah aku menantu yang dibeli, laporan itu akan efektif. Kamu dan aku adalah suami istri, tentu saja aku tidak akan melaporkanmu, tapi Nona Qin sering berdiri di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah? Dinding punya telinga, mengerti. Kamu, Hirakin memerah karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar, apa yang dia katakan itu benar, dinasti Naemu memiliki hukum yang ketat. Mungkinkah hari itu di Aula Neom? Apakah Aron Xiao mengenalinya? Kamu jangan memfitnah orang, dengan siapa aku berzinah? Itu hanya sebuah gelang, kamu memfitnah aku seperti ini. Hirakin melepas gelang itu dan membantingnya ke lantai. Jadi, kamu sudah puas. Zamrud pecah menjadi beberapa bagian, Ola dan Aser sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bernafas. Biarpun mereka tidak tahu mengapa Tuan Menantu dan Nona memperdebatkan hal ini, tapi dalam situasi ini, lebih baik segera pergi. Ola dengan lembut menarik lengan. Baju Hirakin, Nona, ini sudah larut malam, saatnya istirahat, ayo pulang. Dada Hirakin naik turun karena marah, dia melirik Ola, merasa tidak rela, tapi dia tetap pergi dengan menyentikkan lengan bajunya. Aron Xiao, jangan mengira kamu bisa sukses dalam hidup ini, mimpi saja kamu. Hanya keluarga terpuruk, biar kulihat berapa lama kamu bisa bangga. Sebelum pergi, Hirakin marah dan berteriak. Hehe. Mata Aron Xiao menjadi dingin, dia Aron Xiao memiliki dunianya sendiri, bagaimana Hirakin bisa menentukan masa depannya. Tuan Menantu, kalau Malek Qin tahu. Aser sedikit khawatir, Nona besar akan mengeluh sambil menangis setelah kembali karena dianiaya seperti ini. Tuan muda tertua akan membuat masalah lagi pada Tuan Menantu nanti. Jangan khawatir, dia tidak berani bicara terlalu banyak kali ini. Aron Xiao melambaikan tangannya, Hirakin hanya berani membuat onar di keluarga Xiao. Setelah kembali ke keluarga Qin, ketika orang bertanya kenapa dia marah dan menangis, apa dia berani bilang demi gelang dari seorang pria selingkuhan? Mengapa kamu terburu-buru mengirim toples anggur? Aron Xiao membelai anak anjing yang ketakutan dengan pertengkaran itu, dengan tatapan santai, seolah-olah dia sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. Oh. Aser menggaruk kepalanya. Awalnya hamba akan mengantarnya besok, tapi Tuan Cao memintaku untuk mengirim pesan ke Tuan Menantu, jadi aku tidak berani menunda, jadi aku membeli sebotol anggur di jalan lalu datang. Ngomong-ngomong, ketika hamba baru saja datang ke gerbang keluarga Xiao, hamba bertemu dengan seorang pria yang mengantarkan surat untuk Tuan Menantu. Dia mengatakan bahwa Makas Cao, Tuan Cao, memintamu untuk pergi ke kediamannya ketika kamu punya waktu. Ketika Aser mengangkat tangannya, beberapa memar terlihat di sikunya, Aron Xiao memotongnya dan menunjuk. Kamu dipukuli. Aser tersenyum dan menyembunyikan lukanya. Hal kecil, urusan kecil. Siapa yang memukulmu? Mata Aron Xiao menjadi dingin. Dia tahu bahwa sejak kediaman keluarga Qin menunjuk Aser kepadanya sebagai pelayan pria, hidup Aser tidak mudah. Biarpun orang-orang itu agak sungkan kepada Aron Xiao, Aser hanyalah seorang pelayan pria, tidak hanya tidak menikmati bonus, mereka yang tidak menyukai Aron Xiao akan melampiaskan amarahnya pada Aser. Aser ragu-ragu, dia menundukkan kepalanya dan tidak memandang Aron Xiao. Katakan, kata Aron dengan suara rendah. Biarpun Aser pada awalnya tidak menyukainya, tapi dia selalu merawatnya dengan baik. Kalau tidak, ketika dia tinggal di dapur, dia bahkan tidak akan bisa makan satu kali pun dalam satu hari. Siapapun yang memperlakukan Aron Xiao dengan baik, Aron Xiao akan mengingatnya. Aron Xiao terus menatapnya, Aser tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang terjadi hari ini. Ternyata setelah Aron Xiao meninggalkan kediaman keluarga Qin hari ini, Dalen Qin marah besar, dia mengatakan bahwa Aron Xiao mempermalukan keluarga Qin. Dia pergi ke halaman Aron Xiao dan menemukan bahwa Aron Xiao tidak ada di sana, jadi dia sangat marah. Anjing kuning sangat ketakutan sampai gemetar, dan mengerang beberapa kali. Ketika Dalen Qin melihat anjing itu, dia mengambil sebatang tongkat dan memukuli anjing itu setengah mati, dia mengatakan bahwa pemiliknya melakukan kesalahan jadi anjing itu yang akan menebusnya. Anjing kuning itu baru berumur 2 bulan, dan mungkin akan mati dengan pukulan sebatang tongkat, apalagi Tuan Menantu memerintahkannya untuk membawa anak anjing itu kembali ke keluarga Xiao, jadi Aser bergegas melindunginya. Semua tongkat Dalen Qin jatuh di Aser. Setelah memukul Aser, Dalen Qin sudah melampiaskan amarahnya jadi mengampuni nyawa anak anjing itu. Saat Aser berbicara, wajah Aron Xiao semakin muram. Tuan Menantu, aku baik-baik saja. Pelayan pria dari keluarga Tuan Cao bilang bahwa kamu harus pergi ke kediaman Cao.
Itu urusan kecil. Tuan Chao adalah salah satu dari 9 menteri utama, bagaimana bisa menjadi masalah sepele? Aaron Xiao melemparkan botol obat. Setelah mengobati lukanya, kamu pulang istirahat. Memegang botol obat, Acer berkali-kali menolak. Tuan, aku ini pelayan, aku tidak bisa menggunakan obat sebagus itu. Aaron Xiao tersenyum, dan berkata dengan ringan. Keluarga Xiao tidak memiliki pelayan, ambillah. Acer tercengang sejenak, memberi hormat, lalu pergi. Aaron Xiao membelai kepala anjing itu, Dalenkin terlalu sombong. Jika Aaron Xiao ingin hidup nyaman di masa depan, dia harus memberi tahu Dalenkin apa itu kakak ipar. Go. Anjing kuning sepertinya tahu apa yang dipikirkannya, dan menyalak 2 kali untuk menyatakan persetujuannya. Aaron Xiao menepuknya dan membuat perhitungan.